Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suri. Selamat pagi juga Pak Najmudin. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Hari ini sengaja saya mengajak Bu Suri ngobrol untuk persiapan pra observasi, karena nanti saya akan supervisi atau mengobservasi kegiatan pembelajaran Bu Suri di kelas. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai observasi yang nanti kita akan lakukan di kelas. Yang pertama, menanyakan tujuan pembelajaran Ibu Suri. Kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan Bu Suri laksanakan apa? Oke, soal tujuan pembelajaran yang akan nanti saya lakukan di kelas itu, pertama saya mengharapkan siswa bisa memahami tentang prinsip geografi, kemudian bisa memahami konsep-konsep geografi, sama siswa itu juga bisa memahami dan mampu dalam pendekatan geografi. Nah, itu yang tujuannya. Oke, kemudian pertanyaan kedua, kira-kira area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu Suri gimana? Area yang paling dikembangkan ya tadi sesuai dengan tujuan tadi ya. Mungkin dari prinsipnya, dari konsep, sama pendekatan dalam kajian geografi itu sendiri. Oke, kemudian pertanyaan terakhir atau yang ketiga, kira-kira strategi atau rancangan pembelajaran yang Bu Suri nanti akan lakukan di kelas seperti apa? Strategi nanti yang akan saya gunakan saat pembelajaran nanti ya. Ya, pertama pasti menggunakan metode diskusi, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga kayak berpusat kepada siswa. Kira-kira media yang digunakan ada hal yang menarik atau yang lain? Ya, mungkin medianya ya seperti PowerPoint ya. Menggunakan PowerPoint. Infocus. Oke, tapi masih hanya menggunakan PowerPoint dan Infocus ya sebagai media pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Suri. Obrolan kita pasca pra observasi. Semoga nanti pas pelaksanaan observasi Bu Suri dan saya bisa melaksanakan dengan baik ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Suri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Oke. Sebelum dimulai pelajaran seperti biasa, diabsen dulu ya. Ya, Bu. Alia Devina. Alia Indiani. Ananda Fikri. Angela, Anike, Anissa Azra, Ardian Sutra, Bayi Omantua, Chandra Adi, Dara Ayu, Dewi Muslimasari, Dimas Julian, Tia Ayu, Nadia, Edina, Fadla Anastasia, Faisal Budas, Rizka Alivia, Isel, Aita Wesu, Isan, Indah Lestari, Jenny, Jonan, Kayla Lukma, Bimka Setia, Muhammad Febri, Muhammad Afiansyah, Alif Akbar, Fahri Iriani, Mutia Putri, Diki Fitra, Jindia Elisa, Panda Kota, Peggy Kurnia, Raja Roswal, Reni Fitri, Reno Ali, Rizka Amelia, saya Nadia, Sevira, Selvi Ramadhani, Kavia Revita, Siva Alika, YSKL. Oke, ada siapa Pak belajar? Oke. Sebelum kita mulai ke materi kita hari ini, kita bantu saja ya. Kalian sebelumnya kemarin kita langsung mana? Materinya apa makin? Ingat? Apa? Belina? Ya. 5W? Nah, itu paling
konsep-konsep geografi. Nah, sebelum masuk ke situ, ada yang tahu apa itu konsep esensial geografi? Ada yang belum? Terus? Nah, tadi udah contohin. Kalian dari rumah ke sekolah naik apa? Naik motor. Nah, itu berhubungan dengan yang namanya konsep geografi. Terus ini konsep apa itu dalam geografi? Susunan. Selain susunan apa konsep? Tadi ikut contohnya dari rumah ke sekolah susunan apa? Apa itu? Atau tadi kalian kan ke sekolah itu apa masuk ya kan? Pasti itu jarak, ya kan? Nah, jarak dari rumah ke sekolah berapa meter? 3.000. Berapa jauh di sini? Ada berapa jarak dari rumah ke sekolah? 5 kilometer. Nah, tadi dari rumah ke sekolah menggunakan motor. Dari rumah ke sekolah jaraknya 8.000 meter. Nah, itu merupakan salah satu konsep geografi. Konsep esensial geografi. Yang lagi? Gratis. Oke. Sebelum itu kita dulu ya. Ini teman-teman udah ada bayangan belum tentang materi kita hari ini? Ya. Tentang apa tadi? Nah, selain konsep, ini kok ada sebelumnya kita belajar objek. Hanya pertanyaan 5W plus 1. Nah, menggunakan apa? Pendekatan geografi. Pendekatannya mereka adalah pendekatan konsep sama prinsip. Udah belum minggu lalu? Udah. Apa? Belum. Kemarin baru kasih objek atau fenomen. Oke, itu nanti kita dulu yang materi kita hari ini tadi tentang apa aja? Konsep, terus prinsip. Terus apa lagi? Tanda kan? Oke, ini materi kita hari ini adalah pendekatan geografi, ada prinsip geografi, ada konsep geografi. Kemarin objek warna ya kan? Ada objek geografi ada apa? Wah, apa aja? Objek warna sama objek geografi. Objek warna, objek material itu aja apa? Gejala geosfer. Apa tadi geosfer? Kemudian ada objek warna. Objek warna tadinya pertanyaan apa? 5W plus 1. Nah, tapi dengan menggunakan apa? Konsep pendekatan geografi. Baik deh ya. Pendekatan geografi sebelum nanti kita diskusi kelompok, Ibu jelaskan dulu apa aja itu prinsip pendekatan sama konsep. Oke, pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi ini menurut Minato ya dan Suratomo Hadi Sumarno. Nah, di mana pendekatan geografi itu dibagi menjadi 3. Apa aja kalau boleh tahu? Perwarna, terus kewilayahan, lingkungan. Nah, pendekatan geografi ada 3. Pertama ada pendekatan perwarna, kemudian ada pendekatan lingkungan, kemudian ada pendekatan kewilayahan atau regional. Pendekatan keruangan disebut dengan pendekatan spasial. Pendekatan ke lingkungan itu berhubungan dengan ekologi. Pendekatan kompleks wilayah itu disebut dengan regional. Ya, ini pendekatan geografi ada berapa? 3. Nah, apa aja itu pendekatan keruangan? Ini kalian amati gambar apa ini? Desa? Benar gambar desa? Nah, gambar desa itu di daerah sebuah pemukiman yang pada penduduk ya, tapi berada di daerah sungai atau daerah pinggir danau juga bisa ini ya. Nanti berada di daerah danau atau sungai. Atau yang di daerah pinggir pantai? Di laut? Ya. Coba ya. Ardian. Coba baca apa itu pendekatan keruangan? Pendekatan. Jadi Pendekatan keruangan analisis atau cara program geografi yang mendekatkan ruang sebagai kajian yang hidup bersamaan perbedaan dan keseluruhan kegunaan ruang. Ingat, geografi kan belajar apa? Persamaan dan perbedaan. Ruang muka bumi. Pendekatan keruangan, cara pandang kita mendekatkan apa? Ruang sebagai kajian. Ruang lingkup, misalnya tadi Bumi pernah juga ya. Ruang kelas. Ruang kelas berada ruang kelas 10H, itu namanya ruang. Terus berhubungan dengan apa? Lingkungan. Lingkungannya apa? Di mana 10H berada di lingkungan? SMA. SMA itu lingkungannya. Nah, kemudian ada wilayah.
Negara. Lebih luas lagi, wilayah tiga rasa berada di mana? Tangerang berada di mana? Banten berada di mana? Berada di Jakarta? Berada di Pulau? Pulau Jawa berada di mana? Indonesia berada di mana? Nah, itu ya, kajiannya itu ruang, wilayah, lingkungan. Tadi contoh kita berada di ruang 10, 10-an berada di lingkungan SMA-nya berada di wilayah gitu ya. Jadi kita mengkaji semua kehidupan yang ada di permukaan. Nah, ini berdasarkan geografi. Sekarang kita lanjut kepada konsep geografi. Tadi berbicara dari contohin konsep geografi. Tadi dari rumah ke sekolah. Namanya konsep geografi, kan kita geografi mengkaji ilmu, mengkaji semua yang ada di permukaan. Nah, konsep geografi, kalau pendekatan tadi ada berapa? Kalau konsep itu ada 10. Apa aja 10? Nah, disingkat dengan pakai holo ke dining ke agni. Apa itu panjangnya? Nah, ini 10 konsep geografi. Ja. Jakarta. Ya apa ya? Nanti dari apa yang bisa jawab? Dari rumah ke sekolah itu ja? Ja. Oke. Tadi dari rumah ke sekolah naik apa? Tadi itu namanya apa? Nah, tadi dari rumah ke sekolah bisa menggunakan motor, bisa naik angkot, bisa jalan kaki. Itu namanya apa? Perpindahan. Kawan. Kan dijangkau dengan motor, dengan apa? Jalan kaki, atau dijangkau menggunakan atau naik angkot. Kemudian ada po itu ada pola. Lo itu lokasi. Kamu rumahnya di mana? Itu namanya lokasi. Lokasi rumahnya di mana? Jadi kita ini geografi pasti mengkaji kehidupan kita sehari. Oke, apa aja 10 konsep geografi? Selain disingkat dengan jaket, polo, keke, diminte. Ada lokasi, ada jarak, ada. Terus ada apa lagi? Waktu. Kemudian ada apa lagi? Interrelasi dan intervensi. Kemudian ada ketentuan. Kemudian ada kemudian ada aglomerasi. Kemudian ada nilai guna, nilai kegunaan. Terus terakhir ada diferensiasi area. Nah, dari 10 konsep itu kita singkat dengan apa tadi? Jaket, polo, keke, diminte, agni. Ja apa ja? Ket? Po? Lo? Ke? Keterkaitan keruangan. Di? Mi? Inter? Nah, ini 10 konsep geografi. Oke, selain tadi pendekatan ada 3, konsep geografi juga ada berapa? 10. Sekarang kita lanjut kepada ini apa ini? Bumi. Ini apa ini? Pemandangan. Apa ibaratnya itu ada sebuah Gunung. Ya, di gunung apa lagi? Gunung, sungai, dan pohon. Ada tuh, ada amati apa aja? Ada lagi, ada air terjun, ada apa lagi? Awan, apa lagi? Pohon. Tebing, apa lagi? Ini apa lagi? Air terjun, mengalir ke sungai. Ini apa? Perbukitan atau pegunungan. Oke, berhubungan dengan yang namanya prinsip geografi. Di permukaan bumi ada gunung, jadi gunung nanti tersebar di seluruh permukaan bumi. Gunung di Pulau Jawa
Jual. Menyalurkan. Oke. Menyalurkan itu sama dengan apa? Mengirim. Mengantar. Apa lagi? Yang lagi ya. Apa tuh? Distribusi. Mana kata distribusi? Apa? Apa? Distribusi misalnya dari agen satu ke agen yang lain. Sama yang apa itu? Menyebar. Nah, kalau prinsip geografi distribusi berarti prinsip itu apa? Penyebaran. Penyebaran apa? Fenomena di permukaan bumi. Nah, tapi tidak merata. Contohnya penyebaran apa tadi? Gunung. Atau penyebaran apa? Sungai. Apalagi? Ada flora dan fauna. Masih ingat apa itu flora? Fauna? Fauna? Flora? Tumbuhan. Nah, tumbuhan di Indonesia dengan di Amerika berbeda? Hewan di Sumatera dengan di Jawa berbeda? Hewan di Indonesia dengan di Afrika berbeda? Nah, ini kita menggunakan prinsip distribusi. Prinsip penyebaran fenomena di permukaan bumi. Kemudian prinsip apa lagi? Interaksi. Interrelasi. Apa itu prinsip interrelasi? Interrelasi itu adalah hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Contoh apa fenomena? Gempa. Nah, hubungannya dengan apa? Misalnya tsunami atau meletusnya gunung atau erupsi. Oke, selain prinsip interrelasi ada prinsip deskripsi. Deskripsi itu kan sama dengan apa? Cerita atau gambaran permukaan. Kemudian ada prinsip korologi. Apa itu prinsip korologi? Apa prinsip korologi? Oke, kita lanjut lagi ya. Prinsip korologi. Apa itu prinsip korologi? Prinsip korologi adalah prinsip geografi yang menggabungkan prinsip distribusi, interrelasi, sama deskripsi. Jadi prinsip gabungan ketiga prinsip. Ada prinsip distribusi, apa lagi? Interrelasi, dan ada deskripsi. Oke, jadi udah paham belum? Apa aja materi kita hari ini yang barusan Ibu sampaikan? Prinsip apa aja? Oke, biar lebih paham lagi, kita diskusi kelompok ya. Kemarin kelompoknya udah ada kan? Oke, duduk sesuai kelompok ya. Kelompoknya ada berapa? Oke, boleh sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Bikin meja bundar ya. Materi kita soal prinsip, konsep, sama pendekatan. Oke, tugas yang bagiannya nih boleh setiap kelompok buka handphonenya satu handphone. Bukan grup kelas mulai dikirim lalu ya. Nah, udah dikirim ya. Kita akan bahas apa di kelompoknya. Seperti biasa, ada nanti yang nulis, ada yang presentasi. Berapa orang presentasi? 4. 3 Ya, boleh 3 orang atau 4
Nih. Seperti biasa ya, 2 orang nulis, 1 orang searching. Aku searching. Yang nulis searching apa saja. Terus kalau Sumatera sama-sama semuanya ambil kelompok 1 akan disebutkan tentang sekali. Yang pertama ada A, tuliskan lokasi sebaran dan nama gunung api terdesak. Ada gunung Agung, terletak di Kalimantan, Provinsi Bali. Ada gunung Anggap, terletak di Bolang, Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Ada gunung Anak Krakatau, terletak di Lampung Selatan. Ada gunung Anak Rakatau, terletak di Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada gunung Mati, Weweran, terletak di Malang, Mojokerto, Pasuruan, di Provinsi yang kedua. Diketahui bahwa keseluruhan tsunami tidak merata di semua pulau. Bagaimana geografi menganalisis hal ini? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan prinsip proses dan penerapan geografi. Yang pertama, ilmu geografi menganalisis persebaran gunung api yang tidak merata di berbagai pulau dengan menggunakan prinsip konsep dan pendekatan geografi yang berkaitan. Ada beberapa aspek yang menjadi inti dalam analisis ini. Yang pertama, prinsip lokasi geologi, nilai ekonomi yang menandakan ya. Jawaban dapat mengenai pembentukan gunung api. Yang kedua, ilmu geografi menganalisis persebaran gunung api yang tidak merata di berbagai pulau dengan menggunakan prinsip konsep dan pendekatan geografi. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam analisis ini adalah yang pertama prinsip lokasi. Yang pertama adalah interaksi sosial di masyarakat. Geografi akan mempertimbangkan dampak erupsi gunung api terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Gunung api berada di wilayah permukiman atau wilayah pertanian akan memiliki dampak yang begitu luas yang meluas daerah yang dalam dunia. Ketiga adalah penekanan analisis salah. Ilmu geografi merupakan salah dalam analisisnya. Analisis tentang persebaran gunung api yang dilakukan dalam berbagai skala, mulai dari skala global atau menggunakan gunung api dan dampak yang hingga skala dampak erupsi pada suatu komunitas. Yang keempat adalah konsep wilayah. Wilayah geografis memiliki karakteristik yang dapat mengaruhi persebaran gunung api. Prinsip wilayah dalam geografi membuktikan analisis perbedaan antara pulau dan daerah-daerah yang memiliki gunung api dan yang tidak memiliki. Yang terjadi tadi kalau yang maaf, ada yang mau tanya? Yang bertanya? Karena. Loh, katanya seperti itu. Kenapa masih dapur saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin tanya, apa yang akan terjadi jika tidak ada gunung api? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Raja kelompok 3. Pulau Indonesia yang memiliki gunung api adalah Kalimantan dan Papua. Tadi pulau apa yang Indonesia yang punya gunung api? Pulau Kalimantan dan Papua. Oke, lanjut pertanyaan kita nih. Udara di sini akan naik, udara seperti ini akan sampai udara semakin panas dan begitu. Hal ini akan menyebabkan badai besar yang akan keluar dari gunung. Oke, terima kasih. Oke, kelompok berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Yang beranggotakan saya Muhammad Yadika. Saya pada bulan sebentar. Gimana suaranya? Kami dari kelompok 4. Yang beranggotakan saya Muhammad Yadika. Saya pada bulan sebentar. Saya bisa pakai ya. Saya Muhammad Yadika. Saya Muhammad Yadika. Saya Muhammad Yadika.
ini kita akan mengetes kelas saya diskusi kita tentang tulisan lokasi sebaran dan nama gunung api pada peta. Yang pertama Gunung Batur, yang lain Bali, Gunung Merapi Jawa Tengah, Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat, Gunung Lamongan yang ada di Jawa Timur, Gunung Rinjani yang ada di Lombok, Gunung Jaluk yang ada di Sulawesi. B. Dikatakan bahwa gunung api tidak merata di semua pulau. Bagaimana ini? Bagaimana ini geografi? Analisis. Jelaskan jawabannya adalah ini masih prinsip konsep interaksi berjalan analisis malah konsep wilayah dan analisis dan mengembangkan prinsip konsep dan pendekatan berbagai jauh dan kawasan yang mendalam dalam kawasan kita lingkungan dan manusia yang mempengaruhi fenomena ini. Prinsip lokasi ilmu geografi merupakan lokasi sebagai aspek uji dalam analisis perkembangan gunung api. Konsep lokasi lokasi api berlaku dalam gunung api muncul di tempat-tempat dulu. Faktor geologis sebagai tektonik yang bertabrakan lokasi berdua dapat mempengaruhi bentukan dan pembentukan gunung api. Bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana mempengaruhi lingkungan manusia. Analisis geografi akan mempertimbangkan dalam analisis manusia dan lingkungan sekitarnya. Gunung api yang berada di wilayah perbukitan atau di wilayah pelataran akan memiliki lama terhadap adanya dan melakukan dari wilayah terbaru. Empat, pendekatan analisis skala. Ilmu geografi mempertimbangkan skala dalam analisisnya. Analisis tentang sebaran gunung api adalah skala. Mulai dari skala global hubungan antara gunung api dan level tektonik. Dapat erupsi pada satu komunitas. Wilayah geografi. Sebaran gunung api. Prinsip dalam geografi memberikan analisis perbedaan antara pulau atau daerah yang memiliki gunung api dan yang tidak memiliki. Sekian dari pokok kami. Ada yang bertanya? Gunung Batur termasuk jenis gunung api. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Gunung Batur adalah sebuah gunung api yang berada di Kecamatan Amani, Kabupaten Bali. Puncak Gunung Batur berada di ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung api aktif bertipe Prato dan kawan yang berada dalam aliran. Oke, dari aku untuk penjelasan yang nanti benar. Kita hari ini cukup sampai di sini. Tapi kalian masih dulu. Apakah kalian tahu dengan materi konsep prinsip pemahaman geografi? Coba dari apa? Dari rumah ke sekolah menggunakan konsep apa? Jarak. Ada kawan. Jadi kita kehidupan kita sehari-hari menggunakan apa? Konsep geografi. Konsep geografi ada apa? Disingkat dengan apa? Jangan kalau gagal di pintu. Oke, geografi kita hari ini sudah paham ya? Coba ya. Oke, lanjut ke depan. Assalamualaikum Bu Suri. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ini perkenalkan PP saya Bu Asti. Hari ini sengaja saya mengundang Bu Suri untuk melakukan obrolan pasca observasi yang sudah kemarin Bu Suri kan sudah saya observasi itu ya. Nah sekarang saya mengajak Bu Suri untuk melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya mengevaluasi pembelajaran di kelas yang kemarin saya observasi bersama Bu Suri ya. Oke, ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama kira-kira nih, bagaimana perasaan Bu Suri ketika saya observasi di kelas? Senang, pergi atau gimana? Yang pasti ya senang ya. Terus yang pasti saya juga grogi, sarapan aja. Oke. Sama ya ada berikut juga ya.
Kan sebenarnya udah biasa di observasi sama capsek. Kalau capsek kan cuma sekali doang. Oh. Oke. Jadi Bu Suri ada masih perasaan grogi. Ya wajar lah, manusia. Saya juga kalau dulu di observasi, di supervisi ya ada groginya juga, ada tekniknya. Oke, yang kedua, area pengembangan yang kemarin dilakukan ini kan menguatkan yang pas pra-observasi kan saya tanya ini juga sih. Jadi ini saya tanyakan kembali area pengembangan yang dilakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah dilakukan di kelas saat pembelajaran saat kemarin diobservasi, kira-kira apa? Kemarin di lingkupnya ya, yang saya kemarin itu siswa itu tadinya harus mampu dalam konsep dasar geografi, terus sama prinsip-prinsip geografi, sama pendekatan geografi. Jadi itu ya, 3 hal. Adalah hal itu. Nah, 3 hal itu tahapannya, langkah-langkahnya. Ya, pertama saya menyampaikan dulu nih tujuan materi kita hari saat observasi itu apa aja di kelas. Terus habis itu setelah saya menyampaikan materi, setelah itu saya mengajak anak untuk berdiskusi tentang tadi materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian membentuk anak disuruh membentuk kelompok kan? Iya betul. Ya kan? Nah di setiap kelompok, terus mereka menyampaikan tuh hasil diskusi kelompok mereka. Terus tiap-tiap kelompok yang udah di luar mereka presentasi tuh di kelas. Habis itu setelah mereka presentasi selesai, udah penutupan saya mungkin ngasih refleksi sedikit kayak umpan balik ya. Oke. Oh jadi udah gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah area pengembangan yang tadi sudah disampaikan menurut Bu Suri sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya sih sudah berhasil, tapi mungkin pasti ada kurang-kurangnya ya. Kan namanya juga itu pasti ada aja yang kurang. Gitu. Oke. Menurut Bu Suri sudah berhasil ya. Iya. Cuman lumayan. Cuman takutnya masih ada yang kurang-kurang ya. Perlu tambahan sedikit. Iya. Kalau yang sempurna kan nggak ada Bu ya. Iya. Yang Allah. Yang 100 itu nggak ada gitu ya. Oke. Terakhir yang keempat nih, kira-kira selama proses pembelajaran kendala apa yang Ibu kemarin hadapin, kendala yang terjadi saat pembelajaran di kelas? Nah, itu kan Bapak lihat ya, saat diskusi pasti ada aja tuh anak kan, beberapa anak yang kadang tiduran, terus kadang ada yang nggak fokus tuh sama saat temannya presentasi, nggak fokus, intinya terus nggak aktif juga kan bertanya. Kebanyakan kayak jadi soal kayak pengkondisian kelasnya gitu ya, atau mungkin karena saya kelompoknya juga ya mungkin saya kemarin ini kan ya udah sesuai ini gitu. Udah pokoknya 4 orang kelompok atau 2 orang gitu kan kemarin. Nah mungkin itu masalahnya, jadi mungkin karena mungkin nggak sama di dalam kelompok tuh mungkin nggak ada yang lebih bisa kayak main temannya bisa kayak membimbing gitu teman yang lain gitu ya. Jadi ya udah mungkin yang pintar mah kayaknya ya udah dia gitu kan. Jadi yang nggak ini udah dia tidur aja rasa nggak di ini nggak dianggap diskusi. Iya, dia mah nggak aktif jadi mungkin itu kali ya masalahnya. Jadi makanya pada tidur kali gitu kan. Jadi oke. Bosen kali ya. Kendalanya itu ya anak kurang aktif, nggak fokus. Jadi mungkin karena pembagian kelompoknya nggak merata ya, pinter ada yang satu kelompok yang sedang gitu ya. Oke, nah kira-kira solusinya gimana tuh untuk supaya anak kembali aktif ketika diskusi? Ya, mungkin saya akan untuk masakan pembelajaran lebih baik lagi ya dari yang kemarin itu ya. Yang mungkin kalau tadi kata Pak Najib, mungkin ya tadi saya mungkin nanti kalau bikin diskusi kelompok lagi, saya mungkin memilihnya mungkin dalam setiap kelompok itu harus ada yang lebih bisa temannya yang itulah yang agak pintar, yang itunya sedang, jangan hanya misalnya fokus pada itu yang pintar gitu kan, atau yang pikirannya sedang-sedang gitu, yang enggak gitu. Jadi dan mungkin kayaknya saya mungkin mau nerapin itu kali ya. Kemarin nggak itu ya pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, oke, iya. Jadi Bu Suri nanti akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya diskusi ini hidup ya. Iya. Mungkin paling nambah game sekali ya. Oh,
pakai games, ice breaking mungkin. Ah ya. Oke, kira-kira Bu Suri akan melakukan perubahan dengan tuntutan yang tadi Bu Suri ceritakan kapan? Kayaknya mungkin pas nanti kayaknya ya, pas saat pembelajaran saya nanti berikutnya kan kalau saya pertemuan, kayak nanti kan kita di bulan ini juga kan mau Iya. ada observasi Iya. juga ya. Kebetulan bulan Maret ini nanti di PNM udah dijadwal untuk observasi semua guru gitu. Jadi bisa itu dipakai, diterapkan. Oke, itu aja mungkin Bu Sri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol dengan saya ditemani Ibu Pepe, Bu Asti. Saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti pas observasi sama Kepsek nanti yang tanggal berapa? 26 ya. 26 Maret. Heeh. Ya, saya yang bikin jadwal Bu Nggak ada. observasi guru-guru di sini. Tahu. Saya tetap kebagian. Iya loh. Iya, ya karena kan. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Bu Sri ya Iya. atas waktunya. Berapa menit ini?